koordinasi pengelolaan sumber daya air. Dulu ada pengalaman di sini kan kalau di kabupaten jadi agak ya wilayah ininya bagian dari SDA. Kita ceritakan tidak hanya tapi banyak hal lain yang kaitan sumber daya. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sudah bisa melaksanakan salah satu tugas dalam rangkaian tugas di rangkaian pleno di tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Saya secara personal minta maaf karena kebetulan ada beberapa yang kalau kita di eksekutif ya. Tadi pagi itu saya akan minta penjadwalan ke teman-teman itu pagi-pagi di sini. Tiba-tiba yang jam 1 dari DPRD biasanya jam 9 dari tempatnya di luar rumah. Jadi harus kejar dulu yang DPRD kaitan sama kerja. Begitu selesai yang urusan DPRD, ada juga agenda yang kaitan dengan wilayah. Kita ada kesulitan dengan transportasi. Pak Gubernur, adalah Pak Gubernur tadi menandatangani MOU dengan Bupati Wali Kota, 5 Bupati Wali Kota, Bupati Sumedang, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Wali Kota Cimahi dengan PLT Wali Kota Bandung. Itu konteksnya untuk menjadi wilayah, menjadi lembaga yang lembaga koordinasi Cukup Bandung. Dan PL yang salah satu yang dibicarakan itu salah satunya adalah sumber daya air, pembangunan dan Citarum yang memintakan. Nah, irisan dengan itu, salah satu PR di Cukup Bandung yaitu tadi Bandung Raya air, urusan mobility, urusan transportasi. Hari ini kita tadi juga di perjalanan, saya pikir bisa dengan 10 menit sampai, ternyata tidak juga. Mungkin karena mendekati jam hari-hari menjelang apa istilahnya itu, menjelang Ramadan itu bungahan. Bapak Ibu, pada dasarnya kami karena berbagai ya, saya dengan tim di Bapeda mohon dapat input apa yang harus kami lakukan untuk mengoptimalkan tim koordinasi. Jadi nanti kita bagi tugas Bapeda itu Bapak Ibu rumuskan kira-kira apa yang diekspektasi oleh Bapak Ibu. Oh itu Bapeda nih kayak ini. Kami mohon dapat input itu, dan saya juga nanti dari internal akan review catatan dari internal selain tadi yang rutinitas Pak Kepala Badan waktu sejak Prof. Denny hadir di pleno. Mungkin di pemikiran beliau itu memang salah satu yang mendesak juga penyelesaiannya, yang memang urusan-urusan yang berkaitan sumber daya air. Bapak Ibu, kami juga sangat bahagia Bapak Ibu terlibat di penanganan Citarum Harum. Kemarin saya ikutan ya, agenda Pak Kemenko Marves, beliau dari Bojongsoang terus lanjut ke Jatiluhur. Saya lihat perkembangannya, kalau yang dilaporkan oleh Pak Gubernur dengan teman-teman dari sektor itu progresnya cukup bagus karena ada banyak keterlibatan bukan hanya pemerintahnya. Jadi banyak yang peran serta masyarakat yang mewarnai kesuksesan itu. Sehingga dari posisi yang target cemar sedang itu udah mulai cemarnya agak lebih ringan. Nah, PR yang ini yang saya tadi dengar bahwa bukan hanya pemerintah, memang akhirnya yang kita bicarakan itu harus selalu di pelibatan semua sektor, pelibatan semua pelaku. Jadi kalau pemerintah saja di Pemprov Jabar itu makanya tagline-nya Jawa Barat juara oleh batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kenapa dicantumkan di situ? Karena anggapan paradigma lama gitu dianggap oleh Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur itu, pemerintah itu terkesan bisa menyelesaikan ini dengan sendirian pemerintah, termasuk mungkin di urusan sumber daya ini. Nah, kita coba kawal urusan spirit itu, jadi nanti selama waktunya nanti kami ada kabin infrastruktur nanti bisa support mengagendakan untuk agenda-agenda tertentu. Mudah-mudahan bulan Ramadan lebih leluasa dibanding, karena kebetulan hari kemarin itu persis hari kita musrembangkot, hari Rabu kemarin. Ini hari per harinya kita
mempersiapkan urusan rapor. Sementara hari ini menindaklanjuti beberapa hal yang kaitan dengan LKPJ Gubernur. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa lebih leluasa untuk membicarakan hal yang sifatnya substantif. Dan Bapak Ibu kalau misalkan kaitan dengan regulasi, Pemprov Jabar hari ini sedang menyusun RKPD 2023. Jadi nanti tolong diwarnai apa hal-hal yang harus dimasukkan message-nya itu dari PKPSDA. Misalnya, oh iya ternyata target ini kan RPJM-nya udah Bapak Ibu mungkin udah lihat. Kalau RPJM seperti itu, targeting 2023-nya seperti apa, segala macam, itu Bapak Ibu bisa kasih saran, kasih pendapat di situ, kasih input di situ. Terus demikian halnya juga nanti kan ada di Pemprov-nya ada Dinas Sumber Daya Air yang mungkin bagian dari mitra kita, mitra Bapak Ibu juga. Nanti bisa jadi ada peran yang bisa dilaksanakan oleh sumber daya air. Mereka bisa menginput SIPD-nya bisa, atau ada peran komunitas yang mungkin sudah menginput SIPD-nya untuk masuk ke usulan-usulan pembiayaan dari APBD Pro misalkan. Nah, kalau memungkinkan ada sesi kita membicarakan menitipkan message di RKPD supaya nanti 2023 itu Bapak Ibu bisa bisa terintegrasi dengan kebijakan Pemprov yang ikut dalam perumusan sekarang. Nanti targetnya bulan Juni untuk yang RKPD. Nah Bapak Ibu, urusan sumber daya air kita ini hari yang sama rasanya ini juga TKP SDA yang Cimandur ya, Cimandur. Nah kalau saya melihat kenapa begitu masuk agenda-agenda di meja saya kelihatan bahwa ini hal-hal strategis yang harus menjadi memang perhatian kita bersama. Jadi nanti untuk hal-hal strategis ini input di dokumen-dokumen perencanaan kami tolong dibantu untuk kalau ditambahkan atau misalkan dipertajam atau apa. Supaya 2023 Bapak Ibu bisa tadi terlibat dengan terintegrasi ke kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian halnya juga, ini kan kita bicara Citarum itu bicara hierarki kewenangan yang berjenjang. Jadi ada DI yang anak sungai dari Citarum itu wilayah kerja dari Pemprov, ada yang wilayah kerja dari kabupaten kota. Nah untuk yang wilayahnya nasional itu kita rutin sampaikan ke pemerintah pusat. Kemarin ada 2 gedung di daerah daerah Bogor, mungkin tidak masuk ke wilayah wilayah Sungai Citarum. Nah itu mereka mengusulkan karena kalau tidak ditangani banjirnya akan menerus. Dan kalau itu bendungnya jadi maka ada peluang baik air baku untuk kebutuhan rumah tangga atau industri ataupun kebutuhan air untuk pengairan untuk irigasi. Nah itu kalau tidak salah CBR dengan Cijurei ya. Nah itu dikomunikasikan oleh Pak Gub ke Pak Menteri Bappenas minggu lalu hari Kamis, 2 minggu lalu hari Kamis. Nah hal-hal seperti ini feeding umpannya kan dari Bapak Ibu salah satunya ya. PR ini mungkin akan cepat selesai kalau ini yang ditangani. Saya punya pengalaman itu kita juga punya PR situ-situ yang hari ini di catatan kabupaten, kota, provinsi dan pusat semakin mengecil saja. Situ-situ yang milik desa, milik pemerintah kabupaten memang jarang. Pemerintah kabupaten memiliki situ itu jarang. Apalagi kalau desa biasanya dengan kementerian untuk situ-situ yang. Nah ini sekarang PR-nya itu ada 2. Pertama di kualitas air dengan di kuantitasnya. Kuantitasnya karena sedimentasinya tambah hari, tambah kenceng juga. Sehingga banyak sekali situ yang akhirnya berubah fungsinya menjadi lahan darat, kebun. Belakangan karena dianggap tanah negara bebas diajukanlah ke BPN. Kalau tanah negara bebas memang mungkin bisa diproses. Jadilah jadi perorangan, hilanglah situnya gitu. Karena kalau milik pemerintah tidak selalu lahan-lahan tersebut disertifikasi. Nah terus
banyak hal lain PR kita kaitan dengan pemulihan. Kemarin waktu paparan Pak Gu di depan Pak Kemenko Marves itu ada lokasi-lokasi yang kita social engineering-nya kita lakukan. Jadi ini foto awal gitu ya, before, ini foto afternya tayangkan. Itu luar biasa Bapak Ibu di Kabupaten Bandung udah ada banyak bukti hari ini Kabupaten Bandung terutama wilayah-wilayah selatan yang komunitas bergerak untuk menanami pohon-pohon di lahan gundul sehingga erosi yang akhirnya berimplikasi sedimentasi sungai itu bisa sangat direduksi. Hal yang seperti ini mungkin kalau dari pemahaman semua kita mungkin paham, tapi begitu mana yang prioritas kita akan tangani duluan perlu para pihak untuk terlibat. Karena kita sama-sama pahami bahwa sumber daya kita kan selalu akan terbatas. Kita bicara APBD provinsi terbatas, APBD juga terbatas, maka kebutuhan kita bukan hanya di pemahaman, tapi menindaklanjuti ke urusan menganalisanya mana yang prioritas jangka pendek, mana yang jangka menengah dan mana jangka panjang. Nah Bapak Ibu, saya sih di pemahaman ini gitu, tapi mungkin yang saya sampaikan di forum ini adalah komitmen kami di Bapeda. Mohon nanti mendapat ini dari Bapak Ibu, nanti kira-kira kalau dibuat list bisa deh, dibuat list. Oh ini loh peran Bapeda yang harus kita lanjuti, gimana peran kita. Nah nanti yang list ini kalau mungkin dalam waktu pendek, nanti ke Pak Aris bisa diminta draft dari RKPD-nya supaya urusan sumber daya air nanti bisa jadi catatan Bapak Ibu. Inputkan di situ sehingga nanti 2023 kita bisa kegiatannya terintegrasi. Bapak Ibu, itu mungkin silaturahmi saya di pertemuan hari ini. PR-nya saya yakin ini bukan PR yang sederhana, tetapi bukan tidak mungkin untuk selesai dengan lancar. Amin. Kita tidak selalu dihadapkan ke penyelesaian yang mudah, tidak selalu, tetapi kita sangat berharap penyelesaiannya bisa lancar. Nah, karena yang mudah mah kata teman-teman dulu kan hadiahnya bukan surga, yang mudah-mudah mah hadiahnya ciki. Jadi saya yakin lah. Bapak Ibu, saya punya cerita sedikit tentang urusan komunikasi publik di Subang waktu itu. Dewinya udah pulang-pulang aja. Di Subang itu kita punya masalah sanitasi, punya masalah dengan ODF, ya. Terus punya masalah dengan stunting. Terus belakangan itu masuknya saya sampaikan melalui air, urusan pengelolaan air, tapi khusus yang kebutuhan domestik. Saya ngajak lurah-lurah itu untuk Pak, ini kita kalau Pak Lurah bisa siapkan komitmen di Pak Lurah nanti bahwa oh iya dari dana desa maka kami sisihkan sekian, lokasi ini akan kita gunakan reservoir dan seterusnya. Itu rupiahnya tidak akan sampai 20-30% dari investasi total. Sementara nanti saya akan carikan rupiah di pemerintah pusat supaya ini bisa dijaga. Jadi Bapak modal misalkan taruhlah 30-40 juta, tapi Jakarta kasih 10 juta gitu. Tapi yang saya ini senang ke teman-teman itu adalah ketika merespon bahwa saya sampaikan, kata Pak Ustadz ini yang namanya sedekah terbaik itu untuk air. Ya ini ya, nggak apa mengenai hadisnya, tapi sedekah terbaik itu air. Kalau kata Pak Ustadz Somad, mungkin ilustrasinya yang air saja udah demikian dihargai, apalagi kalau yang lain. Tapi kalau saya melihat spiritnya di sisi yang lain, kan ya sedekah air, tubuh manusia itu kan persentase terbesarnya ini air. Jadi kalau ada, mereka di tim Pamsimas itu, kalau kita masuk di penyediaan air, maka saya bilang yang tadinya ini keluarga kita, yang anak-anaknya tadinya ya minum dengan tentu sehat tidaknya, sekarang persiapan sehat. Tadinya kalau minum tidak sehat ada peluang stunting, sekarang disiapkan air yang sehat, potensi stuntingnya mungkin berkurang. Terus ibu-ibu kan biasa waktunya terbuang untuk nyariin air dengan jarak jauh dan segala macam, sekarang air datang ke rumah atau paling tidak datang ke MCK umum yang dekat. Banyak hal, bahkan ibadah pun mungkin kita yang tadinya keluarga kita untuk wudhu saja kesulitan cari tempat wudhu di mana. Akhirnya kita siapkan saluran.
obrolan-obrolan ini kan seperti itu di Subang waktu itu kita mungkin sekitar 3 tahun berturut-turut itu pemerintah pusat jumlah Pansimas terbesarnya di Kabupaten Subang. Karena ternyata teman-teman itu jadi begitu ada, oh iya kalau gitu kita komitmen nih, ngebangun komitmennya itu yang kita senang di mereka ini. Komitmen nih, kalau segitu kok kita siap lah. Dan itu memang tidak selalu mudah, tapi dengan komitmen yang kuat dari teman-teman lancar. Jadi kita di Subang itu dapat terus ide tuh kalau untuk air, karena kebetulan kepala BPD waktu itu jadi pakem atau apa itu ada ininya ya apa ada kelompoknya seperti TKPSD. Nah, saya yakin Bapak Ibu terlibat di urusan pengelolaan sumber daya air ini ranah yang nilai ibadahnya luar biasa. Jadi kebayang kalau Bapak Ibu ketika kita bisa kelola sumber daya air ini menjadi lebih baik ke depan, anak cucu kita yang tadi ada potensi yang dari kesehatan, misalkan potensi buruk, terus dari banyak hal implikasi dari urusan air. Ketika hari ini kita bicara mengenai mempersiapkan itu, saya nggak kebayang sama dari Bapak Ibu itu, jadi nanti jalan ke surganya itu jalan menggunakan TKPSDA ini. Amin. Nanti jangan lupa itu begitu udah duluan ke surga, ajakin kepala Bapeda itu. Amin. Insyaallah. Saya yakin Pak untuk urusan sumber daya air ini kalau kita bisa ini masukkan ke hal yang spirit besar, kita bisa bareng-bareng dari solusi. Tadi tidak selalu mudah, tapi mudah-mudahan itu kelancaran. Bagi tugas bergerak semua. Ya, saya punya pengalaman tentang urusan yang kaitan dengan air dan alhamdulillah waktu itu. Kalau sekarang sih di Jawa Barat karena Cilaru harumnya progresnya sama Pak Gubernur juga dilaporkan di waktu itu di Glasgow kalau misalnya. Jadi bahwa kami dari sungai terkotor di dunia sekarang progresnya yang paling cepat di dunia karena hitungan 2-3 tahun. Memang belum bagus, belum seheboh di Korea atau di negara-negara maju, tapi hari ini dibandingkan dengan, dan ini pasti peran Bapak Ibu di situ juga besar. Karena Pemprov Jabar tidak sendirian, ada Satgas Citarum juga Pemprov Jabar, tentaknya, masukannya segala macam terlibat di situ. Bapak Ibu, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Komitmen kami tolong diingatkan bahwa ada peran Bapeda, peran kepala Bapeda juga untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya air. Apalagi di sini kemarin saya tanda tangan ketua. Apalagi ada peran ex officio di situ, nanti ingatkan karena nanti bisa jadi kan gini. Kalau beda aja ketuanya ternyata hari-hari, ini kan tidak boleh gitu juga ya. Jadi, tapi untuk hari ini saya mohon maaf betul karena tadi tiba-tiba urusan-urusan jadi sangat sulit mengatur agenda untuk yang kebetulan di hari ini. Oke Bu, mungkin itu silaturahmi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bapak Ibu, sidang pleno ke-1 TKPSDA wilayah Sungai Citarum tahun 2022 dengan ini saya resmi tutup. Terima kasih sekali lagi.